الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi keharusan bagi kita semua untuk menguatkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah yang disampaikan melalui Rasulnya adalah perintah kepada kita untuk mencari ilmu. Kewajiban ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu diwajibkan atas setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam mencari ilmu ada elemen-elemen penting, yakni adanya guru dan murid. Dua elemen ini harus memiliki keterikatan batin sehingga ilmu yang disampaikan dan didapat bisa menjadi nur atau cahaya yang akan menerangi peradaban dunia. Terlebih di era modern yang mengarah kepada era disrupsi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan kepada siapapun untuk mendapatkan informasi apapun. Oleh karena itu, menyongsong Hari Guru pada 25 November, saya akan menyampaikan khutbah berjudul Guru, Murid dan Pendidikan di Era Disrupsi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, era disrupsi adalah masa di mana inovasi seperti teknologi mengubah sistem dan tatanan lama yang sudah ada secara fundamental. Era ini menciptakan perubahan besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan seperti bisnis, sosial, dan kebiasaan. Era disrupsi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Teknologi digital, kecerdasan buatan, media sosial, dan pola belajar baru membuat hubungan antara guru, murid, dan proses pendidikan mengalami pergeseran signifikan. Pada titik inilah peran guru dan murid perlu dipahami ulang, bukan untuk meninggalkan nilai-nilai lama, tetapi untuk memperkuat peran mereka agar tetap relevan di tengah perubahan cepat yang terjadi. Di masa lalu, guru sering dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Namun di era disrupsi, informasi begitu mudah didapat, bahkan dalam hitungan detik. Kendati demikian, kehadiran guru justru semakin penting. Guru bukan lagi sebatas pengajar, tetapi pembimbing yang mampu menyaring informasi yang tepat dan terpercaya, menumbuhkan karakter, empati, dan integritas pada peserta didik, serta menjadi teladan kedisiplinan dan keikhlasan dalam belajar sepanjang hayat. Guru juga bertugas mengarahkan murid agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, sekaligus membentuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Karena itu, guru dituntut terus belajar, mengupgrade kemampuan digital, dan memadukan metode tradisional dengan teknologi modern. Guru hebat bukan yang paling canggih menggunakan gawai,
tetapi yang mampu menempatkan teknologi sebagai wasilah atau alat, bukan ghayah atau tujuan. Sementara itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, murid hari ini adalah generasi digital natif yang lahir dan tumbuh di tengah internet, smartphone, dan media sosial. Mereka memiliki akses belajar yang luas dan cepat, namun tantangan yang dihadapi juga besar. Mereka rentan terdistraksi atau terkontaminasi oleh konten hiburan. Mereka juga menghadapi kesulitan membedakan informasi benar dan hoax, mudah terpengaruh budaya instan, dan seringkali belum memiliki keterampilan literasi digital maupun literasi data yang memadai. Karena itu, murid perlu diberi ruang untuk berkembang, tetapi tetap dibimbing dengan etika dan kontrol yang jelas. Mereka harus diarahkan menjadi pembelajar aktif, bukan hanya konsumen pengetahuan. Kemandirian belajar, kemampuan menyeleksi sumber, serta kemampuan mengelola waktu menjadi kompetensi penting yang harus diasah sejak dini. Al-Quran telah mengingatkan umat Islam untuk melakukan seleksi dalam menerima informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pendidikan berbasis karakter harus tetap menjadi fondasi utama. Karena kemajuan teknologi tanpa moralitas hanya akan melahirkan generasi yang cerdas tetapi rapuh secara mental dan moral. Pendidikan juga harus dibangun dengan kolaborasi kuat antara guru, murid, dan orang tua agar proses belajar lebih terarah dan terukur. Keberhasilan pendidikan di era disrupsi terletak pada sinergi yang kuat antara guru dan murid dan elemen terkait seperti orang tua dan pemerintah. Era disrupsi bukanlah ancaman bagi dunia pendidikan, melainkan peluang besar untuk menciptakan ekosistem belajar yang lebih inovatif, humanis, dan relevan. Selama guru tetap berkomitmen mendidik dengan hati dan murid terus belajar dengan tekun, pendidikan akan selalu menemukan jalannya menuju kemajuan. Guru dan murid laksana orang tua dan anak, sebagaimana hadis Rasulullah yang termaktub dalam kitab Nusus Minat Turas At-Tarbawil Islami. Mari renungi penjelasan Syekh Fatih Hasan Malkawi ini. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, khairul abai man 'allamaka. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, innamal muallim abun lakum mithlul walidi liwaladihi. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang tua adalah orang yang mengajari ilmu terhadap kalian. Juga sabda Rasulullah, sesungguhnya guru itu adalah bapak kalian, sebagaimana orang tua terhadap anaknya. Semoga pendidikan kita bisa benar-benar menghantarkan dunia menuju peradaban mulia yang tetap kuat dalam menghadapi perubahan zaman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر